Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Setelah PAN dan Golkar, relawan Gibran merapat ke Prabowo Subianto. Wow, ada apa begitu kan? Pantas saja kalau Pak Ganjar ada evaluasi besar terkait dengan pencapresan begitu kan. Ada berspekulasi seperti itu begitu. Tapi saya rasa ketika melihat ya PAN dan Golkar sudah gabung kepada Pak Prabowo, tiba-tiba relawan Gibran merapat kepada Pak Prabowo begitu. Artinya apa? Artinya selama ini mungkin di satu sisi banyak ya militan-militan dari relawan-relawan Pak Jokowi sudah tahu bahwa arahan Pak Jokowi kepada Pak Prabowo begitu. Jangan-jangan ini dipersiapkan Gibran untuk menjadi wakil presiden. Bisa saja itu terjadi begitu. Ini semakin menarik begitu kan peta politik hari ini begitu. Saya yakin dan saya yakin-yakinnya kalau memang lolos ya di MK terkait dengan pembatasan usia calon wakil presiden, maka kemungkinan besar Gibran itu bisa diusung oleh Partai Golkar begitu. Ini kan sangat luar biasa begitu kan ya, melihat dari perkembangan politik hari ini. Sepekan yang lalu begitu kan banyak yang dukungan dari Pak Jokowi kepada relawan Pak Jokowi kepada Pak Prabowo. Tetapi minggu-minggu ini Partai PAN, Golkar, relawan Gibran banyak yang mendukung Pak Prabowo begitu kan. Apakah ini tondo-tondo katanya begitu ya. Akan menang ya dalam Pilpres di 2024. Belum tentu begitu. Karena yang dihadapi hari ini oleh Pak Prabowo itu bukan Pak Ganjar, tapi sebenarnya itu adalah Anies Baswedan begitu kan. Kita lihat saja faktanya di hari ini. Kalau posisinya di urutan di posisi kedua atau di pemilihan putaran kedua ada Anies Baswedan dan Pak Prabowo, jelas kemenangan itu berada di Anies Baswedan. Walaupun partai Pak Prabowo gemuk di situ begitu kan. Bisa saja ya semua partai besar ya mengkeroyok partai koalisi di situ. Dan sekarang begitu ya. Waktunya Pak Ganjar sudah tidak memungkinkan untuk menang katanya begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen ya benar-benar dikempesin habis kayaknya begitu ya. Sudah mulai kebingungan mereka begitu PDIP hari ini begitu ya. Udah pecah pun ya, ini partai-partai susah dibesarkan malah berakhir jadi mainan ya. Bahkan kalau Buban kalah di putaran pertama begitu, putaran kedua suaranya akan diberikan kepada Anies Baswedan. Karena pendukung Uban pasti sakit hati kepada Bowo ya. Bahkan Wiwi serta all kronis pendukungnya jelas jateng akan ke Anies semua. Bisa saja terjadi begitu kan. Karena apa? Karena sekarang sudah bagaimana begitu kan ya, framing-framing yang dimainkan oleh pendukung-pendukung Pak Ganjar kepada Pak Prabowo seolah-olah lupa di belakang mereka ada Anies Baswedan yang lebih besar daripada Pak Ganjar begitu kan. Itu bisa ya, bisa memenangkan ya dalam kontes ini begitu kan. Bahkan efek kesombongan Kanjeng ya Mami yang sok berkuasa, maka dalam berkoalisi itu jangan menjadi sok ketua di situ begitu. Koalisi itu tidak ada makan yang gratis di situ begitu ya. Bahkan banyak sekali pro dan kontra di situ begitu. Dan bahkan ya yang sepekan yang lalu, bukan sepekan sih, di akhir-akhir ini begitu kan, PDP mulai ngancam P3 begitu. Artinya mengusir begitu kan. Kira-kira seperti itu begitu kan. Karena mungkin P3 sudah dianggap gerbong kosong begitu, bisa saja begitu. Pemilih Indonesia itu berjumlah hampir 200 juta, masa semuanya relawan Gibran? Dan dalam sejarah Pilpres Indonesia, pasca pemilihan secara langsung, dukungan partai politik tidak pernah berbanding lurus dengan dukungan para pemilih. Di satu sisi seperti itu begitu. Tetapi kayaknya begitu, ini kan melihat dari akar rumput mereka, mulai dari PAN, Golkar, terus kemudian P3, itu kan banyak yang mendukung Anies Baswedan begitu. Kita lihat saja begitu, ada kepada Ganjar, bisa saja pertempuran ini begitu ya. Bisa saja putaran kedua Ganjar dengan Anies Baswedan, bisa saja itu terjadi begitu kan. Tetapi inilah politik kita dinamis begitu kan. Apa yang saya bacakan ini bagian dari demokrasi kita begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya ini menarik begitu kan. Setelah PAN dan Golkar, relawan Gibran merapat ke Prabowo Subianto. Setelah Partai Amanat Nasional PAN dan Partai Golkar menyatakan dukungan untuk Prabowo Subianto di Pilpres di 2024, kini relawan Gibran Raka Buming Raka yang tergabung dalam relawan Boloni Mase ya, RBB, RBM yang merapat ke kubu Menteri Pertahanan tersebut.
Koordinator Nasional RBM Kuat Hermawan Santosa menjelaskan alasan yang memicu organisasi relawan memberikan dukungan itu karena meyakini Prabowo yang menjadi sosok yang pasti akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Pantas saja Prabowo nimpel sana sini begitu kan ya. Pada akhirnya kuda Troya yang dimainkan oleh Pak Prabowo ternyata berhasil ya, mengacak-acak istana di situ, mengacak-acak relawan-relawan Ganjar di situ begitu ya. Wajar begitu. Kemungkinan besar begitu ketika orang bingung ya dihadapkan dengan dua sosok antara Ganjar dengan Pak Prabowo, maka alternatif orang ya karena muak dengan mereka misalnya maka bisa saja mendukung Anies Baswedan begitu sebagai alternatif begitu kan. Itulah banyak yang diuntungkan sebenarnya begitu kan. Semakin mereka kacau berdua ya, pendukung Pak Ganjar dan pendukung Pak Prabowo, semakin banyak orang akan melihat bahwa satu-satunya yang adem ayem untuk gagasan bangsa kita yaitu pasti Anies Baswedan begitu. Kuat mengatakan pihaknya ya telah melakukan konsolidasi dengan internal ya membandingkan Prabowo dengan dua calon presiden lainnya. Bahkan Prabowo Subianto merupakan salah satu sosok yang dipastikan akan melanjutkan program-program Pak Jokowi jika terpilih nanti. Kata Kuat dalam keterangannya begitu. Jangan terpercaya terlebih dahulu ya, kayak nggak tahu saja bagaimana karakter Pak Prabowo, kan begitu logikanya begitu ya. Selain itu, Kuat menyebutkan Prabowo merupakan sosok yang setia dengan Jokowi. Menurut dia, harus menjadi alasan pihaknya percaya Prabowo dapat melanjutkan tongkat estafet Jokowi. Bahkan, ya ini terbukti beberapa kali Prabowo menyampaikan kepada kami bahwa kami dan jiwa raga kami akan melanjutkan program-program Pak Jokowi, ujarnya begitu kan. Tapi jangan terpercaya dulu begitu kan, omongan Pak Prabowo bisa saja berbalik arah begitu kan. Kita lihat saja, kayak nggak tahu saja kepada Pak Prabowo begitu. Ini buktinya, saya ini begitu kan. Mulai tahun 2014 besar-besaran mendukung Pak Prabowo begitu kan. Tapi hati mereka baik sebenarnya begitu ya. Tapi saya sudah lihat bahwa wah ini karakternya gimana begitu ya. Lebih lanjut, Kuat menyebutkan penerimaan Prabowo di masyarakat sangat positif sehingga elektabilitasnya naik secara signifikan. Oleh karena itu pihaknya mendorong agar Gibran bisa mendampingi Prabowo sebagai capres. Kami juga mendorong Mas Gibran bisa mendampingi Bapak ya menjadi cawapres karena mewakili milenial, generasi Z, dan hasil survei yang dari 1,7% lalu 2,2% dari terakhir hasil survei ya Spin ya 47%. Bahkan sejak dalam rencana menggait suara milenial serta generasi Z, Kuat mengatakan bahwa pihaknya bakal bekerja sama dengan relawan Prabowo ya digital team ya. Bahkan kelompok relawan tersebut bakal menggempur kampanye melalui media sosial, bahkan memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI ya hingga big data untuk menyusun strategi. Bahkan Kuat mengajak para relawan Prabowo lainnya untuk berkampanye dengan menjauhi hoax dan politik identitas. Ia menyebutkan pemilu di 2024 perlu dijalankan dengan sejuk, gembira, dan antusias. Selain itu, Kuat mewanti-wanti agar ya organ relawan Prabowo saling berkoordinasi agar tidak bertabrakan di lapangan. Oke lah, tidak menjadi masalah itu. Kesalahan fatal menurut saya pribadi begitu ya ketika melihat di 2014-2019 begitu kan, Pak Prabowo ya mulai ya tidak begitu simpatik dengan dengan pemerintahan begitu ya. Pada waktu itu begitu, lebih dekat dengan rakyat pada waktu itu. Akhirnya rakyat yang menginginkan bahwa presiden ya yang dipilih kebetulan ya banyak ya mendukung Pak Prabowo. Tapi berbalik arah hari ini begitu. Kenapa? Karena Pak Prabowo itu lebih memainkan di pemerintahan hari ini begitu dibandingkan dengan rakyat. Padahal rakyat itu yang bisa menentukan siapa yang menjadi sosok wakil presiden begitu kan. Dan sekarang Pak Prabowo turun ke bawah saja masih jauh di situ begitu kan ya. Apalagi di karangan ulama sudah direbut oleh Pak Ganjar dengan Anies Baswedan begitu kan. Di situ begitu letak kelemahan Pak Prabowo kalau menurut saya pribadi. Maka jangan saya pribadi jangan sampai melupakan mereka begitu kan ya. Mungkin pendukung-pendukungnya sudah banyak beralih kepada Anies Baswedan begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.